Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu ke-21 dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-8 menjadi khotbah hari ini. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, segala sesuatu yang telah digadaikan itu menjadi milik orang lain. Ketika saya melihat anak saya katakan, di mana laptopmu? Saya tanya, saya gadaikan. Berarti laptopnya sejak itu menjadi milik orang lain. Maka harus butuh penebusan, supaya itu menjadi miliknya kembali. Jadi segala sesuatu yang telah ditebus, itu menjadi milik sang penebus. Demikian juga halnya hidup kita. Kita telah ditebus oleh Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita telah ditebus dari dosa. Sejak itu kita menjadi milik Yesus. Konsekuensi legis yang menjadi milik Yesus adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan satu paksaan, tetapi suatu keharusan. Sekali lagi, memberitakan Injil itu bukan satu paksaan, tetapi suatu keharusan, karena kita ini milik Yesus dari penebusannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya Paulus ingin membela diri pada jemaat Tesalonik yang telah mengatakan bahwa Paulus datang ke gereja, ke jemaat Tesalonik untuk mencari keuntungan. Paulus datang untuk mencari hormat. Untuk membela diri, Paulus menyampaikan kebenaran firman kepada jemaat Tesalonik dan sekaligus kepada kita, yaitu keberanian menyampaikan Injil atas pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mau mengatakan bahwa setiap orang merupakan suatu keharusan memberitakan Injil, tapi perhatikan dulu apa motivasi dan tujuan memberitakan Injil. Paulus dengan jelas mengatakan motivasi dan tujuan mengabarkan Injil itu harus jelas. Paulus mengatakan bahwa saya memberitakan Injil bukan untuk mencari popularitas, tapi dia memberitakan Injil untuk menyukakan hati Tuhan. Dia memberitakan Injil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menyampaikan kesukaan hati orang. Itu makanya kalau kita selalu mengingat khotbah-khotbah di HKBP, selalu kritisi berhubungan dengan etika hidup.
Dan lau pagi gioko jam itu, dao. Tapi jam itu memang harus menusuk. Bukan untuk menyukakan hati orang, tapi untuk menyukakan hati Tuhan. Karena tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun dalam pemberitaan Injil itu, Paulus harus menderita. Dia dianiaya, dia dipenjara. Bahkan dikatakan seperti kamu ketahui bagaimana penderitaan kami di Filipi. Tapi kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Maka saudaraku, perhatikan setiap motivasi dan tujuan orang memberitakan Injil. Apakah itu untuk kepentingan pribadi? Apakah itu untuk kesukaan dia? Dari situ saudara dapat mengerti mana sebenarnya pemberita kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, Paulus mau mengatakan bahwa ketulusan dalam kasih Kristus harus tergambar pada setiap orang yang memberitakan firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kami tidak bermulut manis. Paulus mengatakan bahwa kami bukan untuk mencari keuntungan atau loba. Tapi dengan tulus dalam kasih Kristus, mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hal yang demikian saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus harus terpancar pada setiap kita yang telah menjadi milik Kristus tadi. Harus berani bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal kecil. Kita harus bersyukur ketika saudaraku tadi bersaksi melalui kor pujian. Itu salah satu contoh kecil. Bagaimana kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan itu. Kita bersaksi tentang Injil. Agar semua orang dapat mengerti akan kebenarannya. Yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Apa yang harus kita perhatikan? Entry point. Diibaratkan Paulus pemberitaan firman itu seperti seorang ibu yang mengasuh dan menasehati anaknya. Saudaraku yang terkasih, pasti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Pasti seorang ibu rela berkorban untuk anaknya. Pasti seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya. Pasti seorang ibu mampu menjadi teladan bagi anaknya. Maka pemberita Injil itu harus hidup di dalam kasih. Pemberita Injil itu harus berkorban. Pemberita Injil itu harus mampu memberikan yang terbaik buat jemaatnya. Akan semua itu saudaraku yang terkasih, jika kita baca dalam Lukas 17 ayat 10, dikatakan demikian. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya apa? Ketika kita telah melaksanakan tugas pekabaran Injil, ketika kita merasa puas akan tugas tanggung jawab kita, satu ungkapan dikatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Supaya kita jangan sombong dalam pekerjaan. Kita harus mengatakan bahwa kami inilah hamba-hamba yang tidak berguna. Supaya dalam hidup ini kita tidak sombong. Tapi biarlah Kristus dipermuliakan dalam setiap pekabaran Injil. Biarlah Kristus dalam setiap hidup ini dipermuliakan. Tidak kita. Sama seperti ungkapan daripada Yohanes. Dalam Yohanes pasal 3. Biarlah Kristus semakin besar, tapi saya semakin kecil. Biarlah Kristus semakin besar, tapi saya semakin kecil. Ketika kita disuruh memberitakan firman Tuhan, ketika disuruh kita mengabarkan Injil, kita harus berani bersaksi. Dan ketika kita telah mengatakan itu selesai, saudara dan saya harus mengatakan, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena kami hanya melakukan apa yang layak kami lakukan. Oleh sebab itu, jadilah menjadi hamba pekabar Injil. Dimanapun saudara berada. Baik dalam dunia pekerjaan, baik di tengah-tengah keluarga. Perhatikan bagaimana tadi Musa dan Yosua. Mereka adalah contoh-contoh hamba yang setia. Dalam epistel tadi, kita perhatikan bagaimana Musa dan Yosua. Mereka adalah contoh-contoh hamba yang setia.
Marilah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita diutus menjadi hamba untuk memberitakan kebenaran Injil. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami puji namamu karena Tuhan memberikan tugas bagi kami untuk pergi memberitakan Injil kebenaran-Mu. Berkati sertai kami Tuhan, agar kami senantiasa setia menyampaikan kebenaran Injil itu, sekalipun harus menderita, tapi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kiranya dalam setiap tugas dan pelayanan kami harus mengaku bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak sombong, melainkan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih buat firman Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, agar jemaat-Mu juga turut menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, dalam dunia pekerjaan, bahkan sebagai mahasiswa. Inilah doa kami dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.